Bagaimana rasanya tinggal di rumah tua yang sudah lama terbengkalai dan juga tidak punya pintu untuk keluar? Sekalinya masuk, kamu tak akan pernah lagi menemukan jalan untuk keluar. Di suatu hari, ada seorang laki-laki yang bernama Andra. Ia adalah seorang arsitek muda. Andra pun mendapat kabar dari adiknya bahwa ayahnya telah meninggal. Andra pun terkejut mendapati kabar tersebut. Ia dikasih sebuah warisan dari ayahnya, sebuah rumah tua yang sudah lama tidak ditempati. Setelah Andra dikasih warisan dari ayahnya, ia langsung menanyakan alamat rumah tersebut ke adiknya. Adiknya berpesan, rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari pemukiman warga, kata adiknya Andra. Andra pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Namun saat pertama kali ia akan masuk ke dalam rumah itu, Andra seperti mendengar ada suara yang aneh. Rumah itu tidak memiliki pintu belakangnya, hanya memiliki pintu masuk saja. Dan saat Andra ingin menutup pintu luarnya karena sudah terlalu malam, Andra mendengar seperti ada suara aneh di pintu tersebut. Di malam pertama saat Andra berada di dalam kamar, Andra mulai mendengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Padahal di dalam rumahnya, itu hanya dia sendiri tidak bersama teman dan juga keluarganya. Andra pun dengan jiwa yang penasaran dan juga pemberani ia mencari sumber suara itu. Seketika Andra hendak membuka pintu kamarnya, tiba-tiba perabotan rumah berubah posisi. Dinding berpindah tempat ke satu tempat lain. Dan setiap kali ia berkedip, ruangannya tiba-tiba berubah bentuk. Ia mencoba mencari pintu keluar tersebut. Tapi di saat Andra berusaha untuk membuka pintunya, ia melihat dirinya Andra yang sedang berdiri di ruangan lain dengan wajah yang seram. Ini tidak nyata, kata Andra. Namun setelah itu di esokan paginya matahari tak pernah muncul lagi. Jam di dinding seakan-akan seperti berhenti di pukul 3. Dan dari lantai atas kamar, Andra terdengar suara seperti seorang perempuan yang sedang berbisik. Ia berkata, rumah ini tidak butuh pintu. Setiap kali seseorang yang masuk ke rumah ini, ia tidak akan mungkin bisa selamat. Suara tersebut sambil tertawa dengan nada yang menyeramkan. Seketika Andra menghubungi temannya dan ia mau datang ke rumah baru Andra. Besokannya teman Andra bernama Rio sudah tiba di depan rumah Andra. Ia langsung masuk ke dalam rumah itu. Setelah itu, Rio menemukan rumah itu benar-benar kosong, tanpa penghuninya sama sekali. Tak ada satupun tanda-tanda kehadiran Andra. Hanya sebuah sketsa gambar lukisan di atas meja, bergambar rumah dengan satu keluarga yang terlihat bahagia.